Oke, hari besar untuk Brave Wilderness. Aku akan mencoba memfilmkan Godzilla yang sebenarnya di tepi gunung berapi yang masih aktif di tengah Galapagos. Namun untuk melakukannya, aku harus menyelam di bawah ombak yang menghantam itu untuk mendekati satu-satunya kadal di planet ini yang mengarungi lautan, iguana laut. Kekuatan alam yang bermusuhan. Kata-kata terkenal Darwin menggambarkan Galapagos dengan sempurna, dan itulah yang kita hadapi. Memfilmkan iguana laut saat beraksi berarti kita harus menyelam melalui perairan yang dipenuhi hiu, menghindari arus yang deras, dan menghadapi gelombang pasang yang tak henti-hentinya melemparkan kita seperti boneka kain. Baiklah, saat kita menuju zona pasang surut, kamu bisa melihat apa yang kita hadapi. Sebagai penyelam scuba, jika kita terjebak di ombak ini, kita bisa tamat. Tapi itulah yang harus kita lakukan jika kita ingin mendekati iguana laut yang ikonik itu. Baiklah, kita harus menyelam dengan cepat untuk menghindari arus. Semua penyelam dalam misi hari ini membawa suar GPS darurat jika salah satu dari kita terseret ke laut. Sangat penting bagi kita untuk tetap berdekatan saat kita menuju ke tempat makan iguana. Jarak pandang kita akan sering berubah dan akan ada banyak tikungan dan belokan yang harus dilalui. Air di sini sangat dingin, hanya 68 derajat Fahrenheit. Air di sini juga kaya nutrisi yang menarik lebih dari sekedar iguana. Kepulauan Galapagos adalah salah satu sistem laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di planet ini, menjadikannya garis depan konservasi yang penting. Tapi kita tidak boleh buang waktu. Kita perlu menghemat udara sebanyak mungkin untuk merekam iguana. Gelombang akan semakin kuat jika kita semakin dangkal. Rasanya seperti lautan ini bernafas. Dorong, tenang, tarik. Dorong, tenang, tarik. Ini adalah air paling bergejolak yang pernah aku alami dan membuatku sulit untuk tetap terendam. Namun jika kita muncul ke permukaan sekarang, kita bisa terguling ke ombak yang pecah yang akan sangat berbahaya dan berpotensi mengancam jiwa. Hanya 50 meter dari pantai, disinilah kita harus berada. Dan itu dia, iguana pertama kita. Apa yang kamu lihat adalah salah satu kadal yang paling terspesialisasi di planet ini dan satu-satunya yang menghabiskan waktu di laut. Iguana laut. Apabila ada Godzilla tapi versi nyata, inilah dia. Faktanya, salah satu nama umum untuk mereka di Pulau San Cristobal adalah iguana Godzilla. Coba lihat nama ilmiah itu. Ternyata Godzilla sekarang adalah hewan sungguhan. Merekam iguana ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya. Untungnya, bebatuan di bawah sini hanya ditutupi tanaman. Jadi tidak seperti karang, tidak apa-apa bagi kami untuk berpegangan dengan sarung tangan. Tapi gelombangnya sangat kuat, sehingga hampir mustahil untuk bertahan saat gelombang itu menerobos. Periode tenang akan menjadi satu-satunya kesempatan kami untuk mendekati iguana. Tapi jangan salah, lonjakan itu akan kembali. Untungnya, iguana tampak sangat fokus pada makanan, hampir mengabaikan kehadiran kita. Tentu saja setiap gigitan berarti saat kamu menghadapi kondisi ini. Iguana laut adalah herbivora yang telah beradaptasi dengan berbagai spesialisasi untuk membantu mereka bertahan hidup di laut dengan tujuan tunggal untuk mencari makanan. Batu-batu di sini ditutupi oleh sala laut berdaun yang meliputi ganggang merah dan hijau yang merupakan favorit iguana laut dan satu-satunya sumber makanan yang dapat diandalkan bagi mereka di Galapagos.
Untuk mendapatkannya, mereka terkadang harus menyelam 60 kaki dan menahan nafas hingga 30 menit. Mereka menggunakan cakar mereka yang seperti cakar bengkok untuk mencengkeram batu, sementara moncong mereka yang pendek memungkinkan mereka untuk mendekatkan gigi mereka dan memasuki ruang sempit untuk mengunyah ganggang. Jadi penampilan mereka yang seperti Godzilla memang memiliki tujuan untuk bertahan hidup. Iguana laut juga telah mengembangkan ekor pipih yang berotot dan membantu mereka berenang melalui lingkungan yang berbahaya ini. Dan meskipun mereka membutuhkan kemampuan berenang untuk menyelam ke dalam laut, kemampuan untuk kembali ke daratan adalah hal yang sangat penting. Tidak seperti kita, iguana mampu berenang langsung ke ombak dan berselancar untuk kembali ke daratan. Kemampuan mereka untuk melewati ombak yang menghancurkan tulang sungguh luar biasa. Tapi tentu saja, mereka menyimpan adaptasi terakhir yang paling mengesankan mereka di pantai. Karena iguana ini memakan tanaman yang penuh air asin, mereka memiliki kelenjar yang berevolusi secara luar biasa yang menyerap garam untuk dikeluarkan melalui roket ingus, yang juga disebut Wings. Meskipun tampak menjijikkan, ini sangat efisien dan hanya demonstrasi yang tidak mungkin tentang bagaimana iguana ini memecahkan banyak masalah untuk hidup di sini di Galapagos. Tidak seperti namanya, iguana laut menghabiskan sebagian besar hidup mereka di darat. Pantai Fernandina dapat dipenuhi dengan ratusan kadal berjemur. Dan meskipun hanya iguana dewasa yang menyelam untuk mencari makan, kamu dapat melihat subdewasa dan remaja menerjang di kolam pasang surut atau tepat di tepi air. Iguana jantan besar sangat teritorial dan dapat terlihat bertarung atau menggunakan anggukan kepala untuk mendorong pejantan pesaing dan populasi pengembangbiakan lainnya. Sebelum mereka menjelajahi perairan di zona pasang surut, iguana laut awalnya adalah spesies darat yang hanya hidup di bawah permukaan laut karena kondisi kekurangan makanan. Faktanya, di Galapagos saat ini terdapat 3 spesies iguana yang berbeda, yang semuanya merupakan keturunan dari satu nenek moyang daratan. Salah satunya adalah kadal paling langka di planet ini, dan yang pertama kali membawa kita ke Galapagos. Tidak ada contoh yang lebih baik tentang pentingnya kedua dunia ini selain iguana laut. Yang unik di Galapagos dan satu-satunya kadal di bumi yang telah beradaptasi untuk hidup di lautan. Fakta bahwa mereka telah berevolusi untuk bertahan hidup dari kekuatan alam yang tidak bersahabat ini benar-benar luar biasa. Wah, ini penyelaman scuba paling keren yang pernah kulakukan sepanjang hidupku. Kami mengerahkan segala kemampuan untuk tetap berada di posisi dan mengikuti gelombang pasang maju mundur. Ini tidak nyata, ini seperti tinggal di dalam sampul majalah National Geographic.